terkait dengan toko modern dulu. Dulu teman-teman, kita sudah melakukan evaluasi terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah salah satunya melalui bidang perparkiran. Satu, karena banyak keluhan terhadap masalah parkir. Yang kedua, ada banyak perhitungan terkait dengan parkir, kebocoran parkir. Akhirnya kita bergerak, salah satunya adalah melalui toko modern, karena keluhannya banyak di sana. Jadi teman-teman, di dalam Perda 3/2018, maka semua tempat usaha itu harus memiliki lahan parkir. Lahan parkir. Di dalam berikutnya, di dalam pasal berikutnya, pasal 14 itu bunyi bahwa setiap yang perusahaan yang menyediakan lahan parkir, maka menyediakan petugas parkir. Petugas parkir itu yang berlabel untuk perusahaannya. Apa fungsinya petugas parkir? Maka sejatinya semua tempat usaha itu harus membayar pajak kepada pemerintah. Berapa pajak yang dibayarkan? Kalau itu lahannya disediakan oleh pengusaha, maka lahannya yang diberikan adalah pajak yang dibayarkan adalah 10%. Dari mana? Dari jumlah kendaraan total dalam 1 bulan. Dalam kendaraan total dalam 1 bulan. Ketika kendaraan total dalam 1 bulan itu umpamanya 1 juta, 10 juta, maka yang disetorkan kepada pemerintah itu 10%-nya, berarti 1 juta. Untuk ngecek apakah 1 juta ini benar atau tidak, maka ada laporan terkait dengan jumlah kendaraan, mobil yang parkir berapa, sepeda motor yang parkir berapa. Sehingga untuk kejujuran itu, maka semuanya menggunakanlah petugas parkir. Tetapi khusus untuk toko modern, mereka itu membebaskan parkir. Membebaskan parkir dengan asumsi bahwa yang disetor pajaknya 10% tadi kepada pemerintah kota itu dengan asumsinya sendiri. Dengan asumsinya sendiri setor. Ada yang mengatakan, Pak, itu parkirnya gratis. Karena apa? Karena sudah membayar pajak. Teman-teman pasti tidak tahu berapa pajak yang dibayar. Jenengan ngerti pajak yang dibayar untuk satu toko modern 175.000 per bulan. Rata-rata 175.000 per bulan. Paling tinggi itu 250.000 per bulan kalau dia itu parkirnya 24 jam. 250.000 per bulan. Oke. Sekarang saya ambil nih. 250.000 per bulan. 250.000 per bulan berarti pajak yang dihitung oleh dia itu adalah 2,5 juta, betul nggak? 2.500.000, maka dia itu 10%-nya 250.000, benar ya? Berarti per bulannya dia dihitung 2,5 juta per bulan. Kalau 2,5 juta saya bagi 30 hari, benar ya? 2,5 juta saya bagi 30 hari, maka ketemunya dia anggap saja 83.000. Anggap saja 85.000 lah, gampangannya ya. 85.000 saya kalikan 30 hari, kan bener kan? Ketemunya 2,5 juta. Kalau 85.000 per hari, berarti anggap saja satu mobil piro parkirnya? 5.000 kan? Ya. Kalau 5.000 berarti mek 16 mobil tanpa sepeda motor. Berarti kalau hanya 15 mobil yang dia buka 24 jam, mungkin tak parkirnya hanya 15 mobil. Nah ini, kenapa saya sekarang meminta, ayo dihitung kembali pajak parkirnya, biar apa? Biar ini kelihatan. Karena apa? Kalau ini terjadi, akhirnya maka dibilangkan parkir, akhirnya gak ono petugas parkirnya, tidak ada yang bisa mengevaluasi sebenarnya berapa jumlah kendaraannya. Jadi selama ini
bayare mek 250.000 dan yo sing 175.000. 175.000 mek 13 kendaraan, Pak. Masuk akal tanang toko swalayan cuma 13 kendaraan kan enggak 175.000. Berarti satu bulannya dia 1.750.000. 1.750.000 tak bagi 30. Tak bagi 30 ketemune swidak ewan. Iya kan? 180.000 lah. 60.000 saya bagi 5.000, Pak. Ketemu 12 kendaraan toh, Pak. Mungkin enggak 24 jam untuk 12 kendaraan. Nah, ini akhirnya ini yang membuat kita ini loh gak bener kabeh iki. Makanya kalau ada yang mengatakan pajak parkir itu memang bocor atau kurang ya karena perhitungan-perhitungan yang seperti ini. Akhirnya kenapa kita persyaratkan kembali untuk petugas parkir. Nah, petugas parkir ini harus menghitung sepeda motornya, di mobilnya berapa, dihitung per bulan, balik. Karena teman-teman ada yang mengatakan, loh Pak, iku loh, harus bayar pajak, kok sih ditutup pajak kepek 175.000 per bulan. Nah setahun, mek piro, 2.100.000 bos. Dikira apa 2.100.000? Nah ini kan harus butuh kejujuran kembali. Maka dia harus menyediakan petugas parkir. Akhirnya apa? Cegah ono gegeran. Maka saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, akhirnya apa? Ini akhirnya menimbulkan suasana yang ini gak bagus. Ono jukir, ono parkir, makanya kita tutup. Jadi saya berharap teman-teman toko swalayan, ayo dilonggo bareng, ngitung, gak masuk akal. Karena hitungan pajaknya sudah gak masuk akal. Jadi lebih baik kita mengutamakan kejujuran. Mengutamakan kejujuran itu dengan apa? Biarkanlah parkir itu berbayar seperti yang lainnya. Jumlahnya berapa? Dibagi di 10% dikasih nang aku. Tapi jujur. Tapi kalau sudah kita ini seperti ini, dihitung dewe, setelah tak hitung nggak mungkin lah 15 kendaraan sedino 24 jam. Tidak mungkin 12 kendaraan yang dia lebih dari 8 jam, meskipun tidak 24 jam. Nah ini yang dihitung bareng. Inilah yang akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Maka teman-teman, hari ini saya kasih tahu hanya setor 175.000 saulan setahun mek 2.100.000 sing sitoke 2.500.000 saulan setahun 250.000 satahune mek ketemune 3 juta. Kaya apa Pak sak nggon 3 juta Pak? Uang pajak itu adalah pendapatan asli daerah yang digunakan untuk apa? Untuk bayar kesehatan gratis, pendidikan gratis. Maka ayo wong Surabaya saiki balik nomene apa? Kita balik kejujuran aja lah daripada kita engkel-engkelan. Maka saya berharap nanti kepada toko modern sudah kalau gratis ini menimbulkan tidak karuan dan menghitungnya juga cuma 175.000, sudah kelola dengan pengelola parkir. Jadi jelas balikin nang aku piro PAD-nya. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman, terkait dengan parkir ini, maka ini tidak hanya bergerak nanti di toko modern, tapi semua toko-toko atau semua rumah makan yang ada di kota Surabaya akan kami hitung kembali seperti itu. Agar apa? Agar ini tidak lagi perhitungan yang salah terkait jumlah-jumlah tadi. Nah jumlah 15 sak mobil sedino gak masuk akal Pak. Mek 12 juga masuk akal. Maka inilah yang kita harus kembalikan lagi. Terus yang berikutnya, karena tidak hanya di rumah makan, maka semuanya. Dan saya berharap semua toko mengadakan pengelolaan parkir. Dan inilah yang harus kita lakukan agar apa? Perparkiran ini ditata. Yang kedua, ketika setiap tempat usaha itu memiliki tempat usaha dan tempat parkir, ternyata tempat parkirnya gak cukup, maka dia parkirlah di tepi jalan umum. Ini pun di tepi jalan umum ini, iku parkire ono sing sampai dinoan Pak. Bayar 5.000. Nah, padahal apa? Padahal parkir ini adalah ketika tidak cukup parkirnya di tepi jalan umum. Akhirnya jadi macet. Makanya Pak Kapolres kemarin menyampaikan, nah inilah yang nanti teman-teman akan kita sesuaikan parkir di tepi jalan umum ini. Agar apa? Kagak macet. Regone podo-podo 5.000 ini, ternyata parkirin alhamdulillah sampai menisu sampai pirang jam, akhirnya kacau ya. Ini akhirnya kenapa kalau ada pengamat atau peneliti yang mengatakan kebocoran ya tadi turun parkir sampai sedino ya 5.000. Nah ini akan
tata. Agar apa? Agar pendapatan asli daerahnya itu naik, Pak, insya Allah dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Siapa yang menjaga untuk parkir ini? Maka saya berharap, maka disitulah seluruh juru parkir, petugas parkir yang resmi, maka tidak ada lagi yang menarik parkir di atas yang tertera di karcis. Nah, nanti kalau ternyata di atas itu ada kenaikan di tepi jalan umum, maka ya sudah, umpamanya 7.000 atau tetap 5.000, maka jangan pernah menarik di atas 5.000. Nah, ini harus kita jaga di Surabaya. Ada yang mengatakan, "Maren lho Pak, kok ono sih luar gak suku apa? Kok suku tertentu sing disikat? Kok bukan suku yang lainnya?" Loh, saya tidak hanya begitu loh. Siapapun yang di Surabaya tidak menjalankan pasti saya sikat. Masih ingat ketika di KBS itu suku Jawa, suku Surabaya. Tapi ketika ngomong Surabaya malah nemen aku ngomongi. Karena apa? Loro ati, maksudnya nelongso. Nelongsone apa lho? Wong Surabaya dilahirno nang Surabaya, golek duit nang Surabaya, gede nang Surabaya, tapi rusak jenenge Surabaya. Maka kalau teman-teman kok disikat suku tertentu? Enggak. Wong Surabaya tak sikat ya, dia wong Jawa tak sikat, karena mereka ini adalah oknum-oknum, bukan orang yang bukan apa namanya, bukan yang terbaik-baik, tapi oknum. Maka tidak bisa dikebiau ya, suku Batak, suku Madura, suku Ambon, suku Jawa tidak bisa dikebiau ya, karena ini adalah oknum-oknum. Jadi oknum mau tidak bisa digerakkan ke semuanya. Jadi saya berharap untuk warga Surabaya, ayo mulai saiki jogo parkire sing tenanan. Maksudnya lek gak sesuai duit karcise, ojo dibayar gawe rame. Karena ini oknum, bukan petugas, bukan PJS, petugas juru parkir Surabaya, bukan. Berarti ini oknum. Kalau ada yang gitu, lawan, gawe rame. Karena apa? Kalau kita tidak merubah kita sendiri, maka parkir itu tidak akan pernah berubah. Jadi kita harus melawan. Maksudnya, ayo dibenakno. Agar apa juga seperti ini. Terus siapapun sukunya, insya Allah kalau di Surabaya semuanya pasti akan menjaga Surabaya. Nama baik Surabaya pasti akan dijaga. Tidak ada suku A, suku B, suku C, enggak. Itu hanyalah oknum-oknum tertentu yang memang akhirnya menjelekkan atau tidak menjadi pas. Nah, ini yang saya berharap warga Surabaya, ayo kita balik kejujuran. Karena apa? Saya pasti akan berdiskusi dengan toko swalayan. Agar apa? Balik jujur deh. Dengan apa? Yo berbayar aja, cek ngerti jumlahnya piro. Lek gak berbayar, berarti kudu sing jogo. Tapi aja 175.000 Pak, sak bulan Pak. Mosok 175.000 per bulan, Bos. Setahun ini mek 2.100.000. Lek wong gak ngerti, lho Pak, toko swalayan wis bayar pajak. 175.000 sak bulan. Loh kan gak masuk akal ini. Makanya kita kembalikan ke hitonya lah, dibalik nang hitone maneh. Dikembalikan lagi cara menjaga parkir seperti itu. Dan nanti parkir yang tepi jalan umum juga kita lakukan perbaikan. Jadi bagaimana parkirnya, juga loh parkir nang kono sampai 24 jam, sampai 12 jam, sampai 10 jam, yo kacau jalan ini. Bahkan kemarin saya juga akan ngecek yang di rumah sakit Suwandi. Kalau sudah ada kemarin sudah dijalankan, nih nanti saya cek juga di sana. Kalau sudah ada parkir di dalam kayak rumah sakit, ya harusnya masuk ke rumah sakit semuanya, tidak boleh ada yang di luar. Nah, padahal gimana kemarin anak-anak mudun, aku pasti besok akan turun lagi nih. Akan saya cek mungkin setelah ini kalau selesai saya akan cek di sana. Jadi nggak boleh, kalau ini belum penuh nggak boleh ada di luar. Akhirnya kan kacau ini. Itu yang kita lakukan untuk perparkiran, noto parkir. Makanya saya nyuwun tolong warga Surabaya, ayo bareng-bareng noto parkir Surabaya. Nah, insya Allah noto parkir itu api, balik mana jumlahnya sesuai, bal buka adine cocok, sesuai dengan kenyataan, maka SOP adine bergerak digawe warga Surabaya. Terus yang kedua, kalau itu ada petugas parkirnya, tidak ada simak prasangka, tidak ada fitnah, akhirnya ada yang cocok dengan jumlahnya, gak ono juga nanti jukir-jukir sing jarine liar. Insya Allah gak ono nang Surabaya. Makanya saya kenapa ada teman-teman kok perusahaannya ya memang begini, karena membiarkan. Yang terakhir nanti kita lihat untuk teman-teman seluruh warga Surabaya, saya nyuwun tolong lihat untuk seluruh parkiran yang ada di toko modern, tidak boleh ada UMKM yang membayar sewa. Karena itu fungsinya adalah untuk parkir.
Tapi kalau digunakan untuk UMKM, maka diperbolehkan dan dihitung kembali, dikeluarkan dengan gratis. Dan itu ketemu sebelum berdiri dulu, ketemu saya sama manajer-manajernya, lah kok ini orang sing bayar. Ya ini sudah gak bener. Makanya sekarang warga Surabaya orang sing disewakno nang kono ngomong, karena dia tidak disewakan, dan itu sudah kesepakatan. Yang kedua, lek orang sing ngomong lo harus bayar pajak, kok dibebani pajaknya mek 175.000, mek 15 kendaraan per dino, padahal 24 jam, apa ya mungkin, kayak gitu ya. Itu yang terkait dengan perparkiran.